Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan soal was audit. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu audit sistem informasi. Audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan data dan evaluasi untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputer sudah diterapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan. Selanjutnya, peran auditor adalah untuk mengevaluasi suatu sistem sudah memenuhi standar dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian peran yang kedua yaitu pengendalian risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang mungkin muncul atau terjadi selama pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu pemeriksaan proses, merupakan pengembangan untuk memastikan metodologi yang digunakan efisien dan efektif. Kemudian uji coba dan verifikasi, bertujuan untuk mengawasi tahap pengujian sistem untuk memastikan semua fungsi bekerja secara baik. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan pelaporan dan rekomendasi, menyusun laporan audit yang mendetail mengenai temuan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Kemudian yang soal nomor 2 itu jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa yang terjadi dalam auditing. Pengendalian yang pertama yaitu pengendalian akses, mengatur siapa saja yang dapat mengakses sistem dan data. Yang kedua enkripsi data, menggunakan data untuk melindungi data sensitif. Yang ketiga yaitu backup dan pemulihan, menyusun prosedur untuk melakukan backup data secara rutin dan memiliki rencana pemulihan bencana untuk mengatasi kehilangan data. Selanjutnya itu pengendalian operasional, mengawasi proses operasional sehari-hari untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik. Risiko teknik auditing yang pertama yaitu risiko kecurangan, terjadinya manipulasi data, penyalahgunaan oleh karyawan dan pihak. Yang kedua yaitu risiko teknologi, kegagalan sistem, kerentanan keamanan dan masalah teknis lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu risiko informasi kebocoran atau kehilangan data yang dapat berdampak negatif bagi organisasi. Kemudian soal yang ketiga yaitu jelaskan tahapan atau proses pelaporan audit sistem informasi. Tahap pertama yaitu melakukan perencanaan audit, yang bermaksud untuk menentukan tujuan audit, ruang lingkup dan metodologi. Kemudian yang dilakukan adalah mengumpulkan data atau informasi melalui wawancara dan observasi dan dokumentasi. Kemudian tahap ketiga mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang terkait dengan sistem informasi. Tahap selanjutnya melakukan pengujian terhadap sistem dan mengevaluasi efektivitas untuk melindungi keamanan data. Selanjutnya itu menyusun laporan yang mencakup rangkaian tujuan analisis dan rekomendasi. Selanjutnya memantau implementasi rekomendasi dan perbaikan yang diusulkan. Tahap terakhir yaitu dokumentasi semua temuan dan bukti untuk menjadi referensi di masa yang akan datang. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu dalam audit sistem informasi akademik di universitas ditemukan bahwa proses backup data hanya dilakukan setiap 3 bulan sekali. Analisis risiko apa yang mungkin timbul dan apa rekomendasi Anda? Risiko yang dapat terjadi adalah kehilangan pada sistem atau data terjadi karena kerusakan sistem, suatu sistem informasi. Data yang dibuat dalam 3 bulan dapat hilang. Risiko selanjutnya yaitu pelanggaran keamanan. Data yang tidak sering di backup lebih rentan terhadap serangan malware atau ransomware yang dapat mengakibatkan kehilangan data. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah membuat sistem backup otomatis yang dapat memastikan data selalu diperbarui dan juga keamanan pada data terjamin. Selain itu dapat melakukan penyimpanan di lokasi terpisah seperti offline dan penyimpanan cloud untuk melindungi dari serangan cyber. Selanjutnya soal nomor 5 adalah sebuah perusahaan mengalami serangan ransomware. Sebagai editor jelaskan langkah-langkah audit yang dengan dilakukan untuk mengevaluasi kontrol keamanan data.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ransomware. Ransomware adalah mengunci akses ke sistem komputer atau data yang mengharuskan pengguna untuk membayar tebusan agar akses dapat dipulihkan. Langkah-langkah audit yang dapat dilakukan yaitu adalah melakukan perencanaan audit, setelah itu melakukan pengumpulan data. Data didapat melalui wawancara dengan staf IT dan manajemen untuk memahami konteks serangan. Selanjutnya melakukan analisis pada kontrol keamanan dan data untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang memiliki akses. Selanjutnya mengidentifikasi dan dokumentasi temuan berdasarkan analisis dan pengujian. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kontrol keamanan yang lemah, termasuk peningkatan teknologi, pelatihan staf, dan penguatan kebijakan.